Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fariski. Perkenalkan, nama saya Rasya Gista Yuliansyah. Kami akan menerangkan tentang buku tentang ekonomi pengantar dari bab 1 sampai bab 5. Bab 1 yaitu konsep dasar ekonomi, bab 2 yaitu permintaan, penawaran, dan keseimbangan harga, bab yang ketiga elastisitas permintaan dan penawaran, bab yang keempat teori perilaku konsumen, dan yang terakhir bab 5 yaitu teori produksi dan biaya. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas bab 1, konsep dasar ekonomi dan masalah ekonomi. Yuk kita pahami bersama dasar ekonomi yang menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. 1. Sejarah ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi sudah ada sejak manusia belajar memenuhi kebutuhan hidupnya. Tokoh penting seperti Adam Smith dikenal sebagai Bapak Ilmu Ekonomi Modern melalui bukunya yang berjudul The Wealth of Nations pada tahun 1776. Sejak saat itu, ekonomi berkembang untuk mempelajari bagaimana manusia mengelola sumber daya yang terbatas. Pengertian ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan sumber daya yang terbatas. Intinya, ilmu ekonomi membantu kita memilih karena kita tidak bisa memiliki semua yang kita inginkan. Yang ketiga, ruang lingkup ekonomi. Ada dua ruang lingkup utama, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Yang pertama, ekonomi mikro, membahas perilaku individu dan perusahaan. Yang kedua, ekonomi makro, membahas ilmu ekonomi secara keseluruhan seperti inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, jenis ilmu ekonomi, yaitu ekonomi deskriptif, menggambarkan keadaan ekonomi saat ini. Yang kedua, ekonomi teoritis, menjelaskan hubungan sebab akibat ekonomi. Yang ketiga, ekonomi terapan, menggunakan teori ekonomi untuk memecahkan masalah nyata. Yang kelima, kegiatan ekonomi. Ada 4 pelaku utama dalam kegiatan ekonomi. 1. Rumah tangga konsumen. 2. Rumah tangga produsen. Ketiga, pemerintah. Dan yang terakhir, yang keempat, masyarakat luar negeri. Yang keenam, tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi adalah setiap usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dengan mempertimbangkan manfaat dan pengorbanan. Contohnya yaitu memilih membeli barang yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnya. Contohnya yaitu membeli barang saat diskon untuk menghemat pengeluaran. Yang kedelapan yaitu motif ekonomi. Motif ekonomi adalah alasan seorang melakukan kegiatan ekonomi seperti motif untuk memenuhi kebutuhan, motif mencari keuntungan, dan motif sosial untuk membantu orang lain. Yang kesembilan, masalah ekonomi. Setiap manusia menghadapi masalah ekonomi yang utama yaitu apa yang akan diproduksi, yang kedua yaitu cara memproduksi, yang ketiga untuk siapa barang yang diproduksi. Masalah ini muncul karena kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan sumber daya terbatas. Dari kesimpulan bab 1 yaitu ekonomi adalah ilmu tentang bagaimana manusia membuat pilihan terbaik dalam kondisi sumber daya yang terbatas. Kita belajar tentang sejarah, pelaku ekonomi, motif prinsip, dan masalah ekonomi yang dihadapi dalam kehidupan nyata. Dengan memahami konsep dasar ini, kita bisa menjadi pribadi yang lebih bijak dalam mengatur kebutuhan dan sumber daya. Halo semuanya, kali ini kita akan masuk ke bab yang kedua,
yaitu permintaan, penawaran, dan keseimbangan harga. Bab ini sangat penting karena dari sini kita bisa tahu kenapa harga di pasar bisa naik dan turun, dan bagaimana keseimbangan harga bisa terjadi. Bagian 1. Pengertian permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Contohnya yaitu kalau harga cabai turun, orang akan beli lebih banyak cabai. Nah, di situ terjadi peningkatan permintaan. Bagian yang kedua, hukum permintaan. Hukum permintaan berbunyi jika harga naik, jumlah barang yang diminta akan turun. Jika harga turun, jumlah barang yang diminta akan naik. Artinya, harga permintaan itu berbanding terbalik. Bagian yang ketiga, faktor yang mempengaruhi permintaan. Permintaan dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu harga barang itu sendiri, pendapatan konsumen, selera atau tren, harga barang, pengganti dan pelengkap, serta jumlah penduduk. Misalnya, saat tren minum kopi meningkatkan permintaan, kopi juga ikut naik. Bagian yang keempat, jenis-jenis permintaan. Permintaan dibagi menjadi beberapa jenis. Ada permintaan individu dan permintaan pasar, lalu permintaan efektif dan juga permintaan potensial. Permintaan efektif itu disertai kemampuan membeli, sedangkan permintaan potensial baru sebatas keinginan. Bagian yang kelima, permintaan kurva. Kurva permintaan menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta. Bentuknya miring dari kiri ke atas kanan bawah, menggambarkan bahwa semakin tinggi harga, semakin sedikit barang yang diminta. Bagian yang keenam, pergeseran kurva permintaan. Kalau pendapatan masyarakat naik atau selera berubah, kurva permintaan bisa bergeser. Bergeser ke kanan artinya permintaan naik, dan bergeser ke kiri artinya permintaan turun. Bagian 7. Permintaan perseorangan dan pasar. Permintaan perseorangan berasal dari satu individu, sedangkan permintaan pasar adalah gabungan dari seluruh permintaan individu yang ada di pasar. Bagian yang ke-8, pengertian penawaran. Sekarang kita masuk ke penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dijual produsen pada tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Bagian yang ke-9, hukum penawaran. Hukum penawaran berbunyi, jika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan meningkat. Jika harga turun, penawaran juga ikut menurun. Jadi, hubungan antara harga dan penawaran itu searah. Bagian yang 10, faktor yang mempengaruhi penawaran. Faktor yang mempengaruhi penawaran oleh harga barang, biaya produksi, teknologi, tujuan perusahaan, serta pajak dan subsidi dari pemerintah. Bagian yang ke-11, kurva penawaran. Kurva penawaran menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan, dan biasanya miring dari kiri ke bawah ke kanan atas. Bagian yang ke-12, pergeseran kurva penawaran. Jika ada perubahan biaya produksi atau teknologi, kurva penawaran bisa bergeser. Bergeser ke kanan artinya penawaran bertambah, dan bergeser ke kiri artinya penawaran berkurang. Bagian yang ke-13, penawaran individu dan penawaran pasar. Sama seperti permintaan, penawaran juga bisa bersifat individu maupun pasar. Penawaran pasar adalah gabungan dari seluruh penawaran individu. Bagian yang ke-14, permintaan harga keseimbangan. Harga keseimbangan adalah harga di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Titik pertemuan antara kurva permintaan dan kurva penawaran disebut titik keseimbangan. Bagian yang ke-15, bagian proses terbentuknya keseimbangan. Kalau harga terlalu tinggi, barang jadi menumpuk karena sedikit yang mau beli. Kalau harga terlalu rendah, barang jadi langka karena banyak yang mau beli. Nah, pada akhirnya
pasar akan menyesuaikan sampai terbentuknya harga keseimbangan. Bagian yang ke-16, peran pemerintah. Peran pemerintah juga berperan dalam bentuk harga. Contohnya, pemerintah bisa menetapkan harga maksimum agar harga tidak terlalu mahal bagi konsumen, atau harga minimum agar produsen tidak rugi. Bagian yang ke-17 atau bagian yang terakhir yaitu hukum keseimbangan. Hukum keseimbangan terjadi ketika jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Kalau salah satunya berubah, maka harga keseimbangan juga ikut berubah. Kesimpulan dari bab kedua yaitu kita belajar bahwa permintaan dan penawaran adalah kekuatan utama untuk yang menentukan harga di pasar. Permintaan naik jika harga turun dan penawaran naik jika harga naik. Yang ketiga, yang terakhir, harga keseimbangan terjadi ketika keduanya bertemu. Dengan memahami konsep ini, kita jadi tahu kenapa harga di pasar bisa berubah dan bagaimana keseimbangan ekonomi bisa tercapai. Melanjutkan bab yang ketiga yaitu elastisitas permintaan dan penawaran. Di bab ini kita akan bahas bagaimana perubahan harga mempengaruhi jumlah barang yang diminta dan ditawarkan. Yuk kita belajar bersama. 1. Pengertian elastisitas. Elastisitas berarti kepekaan atau tingkat respon. Dalam ekonomi, elastisitas menunjukkan seberapa besar perubahan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan jika harga berubah. Contohnya, kalau harga naik sedikit tapi orang langsung berhenti beli, artinya permintaan elastisitas. Tapi kalau harga naik dan orang tetap beli, artinya itu tidak elastisitas. Yang kedua, elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan menggambarkan seberapa peka jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga. Contoh, harga es krim naik sedikit, orang berhenti beli, itu namanya elastis. Yang kedua, harga beras naik tapi orang tetap beli, itu namanya inelastis. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya elastisitas permintaan yaitu 1. Ketersediaan barang pengganti. Semakin banyak barang pengganti, permintaan semakin elastis. Dan yang kedua, jenis barang. Barang pokok seperti beras cenderung tidak elastis. Yang ketiga, tingkat pendapat konsumen. Pendapatan tinggi membuat perubahan harga tidak terlalu berpengaruh. Yang keempat, selang waktu. Dalam jangka panjang, konsumen bisa menyesuaikan diri terhadap harga. Yang keempat, macam-macam elastisitas permintaan. Elastisitas yang pertama yaitu elastisitas sempurna. EP sama dengan tak terhingga. Sedikit perubahan harga, permintaan berubah drastis. Yang kedua, inelastisitas sempurna. EP sama dengan 0. Harga perubahan tapi jumlah permintaan tetap. Yang ketiga, unit elastisitas. EP sama dengan 1. Perubahan harga dan permintaan sebanding. Yang keempat, elastisitas EP lebih dari 1. Perubahan harga kecil sama dengan perubahan permintaan besar. Yang kelima, inelastisitas. Yang kelima, inelastis. EP kurang dari 1. Perubahan harga besar sama dengan perubahan permintaan kecil. Koefisiensi elastisitas permintaan. Koefisiensi elastisitas permintaan menunjukkan besarnya perubahan permintaan terhadap perubahan harga. Rumusnya yaitu EP sama dengan persentase perubahan jumlah yang diminta dibagi persentase perubahan harga. Jika EP kurang lebih dari 1, itu namanya permintaan elastis. Jika EP sama dengan 1 unit, itu namanya unit elastis. Dan jika EP kurang dari 1, itu namanya inelastis. Yang keenam, elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran menggambarkan seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan
ketika harga berubah. Contohnya yaitu kalau harga naik dan produsen harga langsung meningkat produksi, penawaran elastis. Tapi kalau butuh waktu lama untuk menambah barang, penawar tidak elastis. Yang ketujuh yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. 1. Waktu produksi. Barang yang cepat dibuat lebih elastis. Yang kedua, kemudahan penyimpanan. Barang yang tahan lama, penawaran lebih elastis. Yang ketiga, kemajuan teknologi. Teknologi bagus, produksi cepat, elastis. Yang keempat, biaya produksi. Biaya tinggi, penawaran cenderung tidak elastis. Yang kedelapan yaitu macam-macam elastisitas penawaran. Sama seperti permintaan, elastisitas penawaran juga dibagi menjadi beberapa jenis. Yang satu yaitu elastisitas sempurna. ES sama dengan tak terhingga, yaitu harga sedikit naik, jumlah barang yang ditawarkan langsung tak terbatas. 2. Inelastisitas sempurna. ES sama dengan 0, yaitu harga berubah tetapi penawaran tetap sama. 3. Unit elastis. ES sama dengan 1, persentase perubahan harga sama dengan persentase perubahan penawaran. 4. Elastis. ES lebih dari 1, penawaran berubah lebih besar dari perubahan harga. Yang kelima, inelastisitas. ES kurang dari 1, yaitu penawaran berubah lebih kecil dari perubahan harga. Yang kesembilan atau yang terakhir yaitu koefisiensi elastisitas penawaran. Koefisiensi elastisitas penawaran dapat dihitung dengan rumus ES sama dengan persentase perubahan jumlah yang ditawarkan dibagi persentase perubahan harga. Keterangan jika ES lebih dari 1, yaitu penawaran elastis. Jika ES sama dengan 1, yaitu unit elastis. Dan jika ES kurang dari 1, yaitu penawaran inelastis. Nah, kesimpulan dari bab 3 ini yaitu kita belajar bahwa elastisitas menggambarkan seberapa peka perubahan jumlah barang terhadap harga. Jika perubahan harga menyebabkan perubahan besar pada jumlah barang itu namanya elastis. Dan jika perubahan harga tidak berpengaruh banyak, itu namanya inelastis. Elastisitas permintaan dan penawaran sangat penting untuk memahami perilaku konsumen dan produsen dalam pasar, serta untuk menentukan kebijakan harga yang tepat. Baik, saya akan melanjutkan tentang materi bab yang keempat, yaitu teori perilaku konsumen. Pengertian teori perilaku konsumen adalah perilaku konsumen adalah cara seseorang memilih dan menggunakan barang serta jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam ekonomi, konsumen dianggap rasional, artinya mereka selalu berusaha memaksimalkan kepuasan atau utility dengan pendapatan yang terbatas. Contohnya, jika seseorang punya uang Rp100.000, ia akan membelanjakan untuk barang-barang yang paling memberikan manfaat bagi dirinya. Yang kedua ada pendekatan kardinal. Pendekatan kardinal menjelaskan bahwa kepuasan dapat diukur dengan angka atau satuan tertentu yang disebut util. Semakin banyak barang yang dikonsumsi, maka kepuasan akan bertambah. Namun penambahannya tidak selalu sama besar. Misalnya, makan satu potong roti memberikan 20. Potongan kedua memberi 15 util dan potongan ketiga hanya 10 util. Artinya semakin banyak dikonsumsi, tambahan kepuasannya makin kecil. Inilah yang disebut hukum guna marginal yang menurun. Yang ketiga ada pendekatan kurva indifference. Berbeda dengan pendekatan kardinal, pendekatan ini tidak mengukur kepuasan dengan angka, melainkan melihat preferensi atau pilihan konsumen terhadap kombinasi barang yang memberi kepuasan yang sama. Kombinasi barang tersebut digambarkan dengan kurva indifference. Semakin tinggi posisi kurva indifference, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan konsumen.
Yang keempat ada pemaksimuman kepuasan konsumen. Konsumen akan mencapai kepuasan maksimum ketika garis anggaran atau budget line bersinggungan dengan kurva indifference tertinggi, artinya dengan pendapatan yang dimiliki dan harga barang yang ada, konsumen memilih kombinasi barang yang paling memuaskan dirinya. Contohnya, jika seseorang hanya bisa membeli dua jenis barang seperti nasi dan lauk, maka titik optimal adalah ketika ia mendapatkan kombinasi nasi dan lauk yang membuatnya paling puas tanpa melebihi anggaran yang ada. Yang kelima ada perubahan pendapatan dan harga. Perubahan pendapatan atau harga akan mempengaruhi pilihan konsumsi dan konsumen. Jika pendapatan meningkat, maka garis anggaran bergeser ke kanan, artinya konsumen bisa membeli lebih banyak barang. Sebaliknya, jika harga barang naik, maka garis anggaran akan bergeser ke dalam dan konsumen harus menyesuaikan pilihannya agar tetap mendapatkan kepuasan maksimum. Kesimpulan dari bab yang keempat ini, dari pembahasan tadi, yang ke satu ada konsumen selalu berusaha memaksimalkan kepuasan dari pendapatannya yang terbatas. Yang kedua, ada dua pendekatan utama dalam teori perilaku konsumen, yaitu pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal atau kurva indifference. Yang ketiga, kepuasan maksimum terjadi saat kurva indifference bersinggungan dengan garis anggaran. Yang keempat, perubahan pendapatan dan harga akan memengaruhi pilihan konsumen dan bertingkat kepuasan konsumen. Q sama dengan F dalam kurung L, K, di mana Q adalah output, L adalah tenaga kerja, dan K adalah modal. Artinya hasil produksi tergantung pada kombinasi faktor-faktor yang digunakan. Ada tiga cara berproduksi. Dalam kegiatan produksi dikenal tiga cara atau tahap utama. Yang pertama adalah produksi primer, yaitu mengambil langsung dari alam seperti pertanian dan pertambangan. Yang kedua ada produksi sekunder, yaitu mengolah bahan mentah menjadi barang jadi seperti industri pabrik. Yang ketiga ada produksi tersier, yaitu kegiatan jasa seperti transportasi dan perbaikan. Produksi jangka panjang dan jangka pendek. Dalam jangka pendek, sebagian faktor produksi bersifat tetap atau misalnya mesin dan gedung, sedangkan faktor lain bisa berubah seperti tenaga kerja. Sedangkan dalam jangka panjang, semua faktor produksi dapat diubah sesuai kebutuhan. Contohnya, dalam jangka pendek, pabrik hanya bisa menambah pekerja, tapi tidak bisa langsung menambah mesin. Namun dalam jangka panjang, perusahaan bisa menambah mesin, lahan, atau teknologi baru. Kurva Isoquen. Kurva Isoquen menggambarkan kombinasi dua faktor produksi yang menghasilkan jumlah output yang sama. Bentuk kurva ini mirip dengan kurva indifference. Pada konsumen, semakin tinggi letak kurva Isoquen, semakin besar output yang dihasilkan. Contohnya, kombinasi antara tenaga kerja dan mesin yang berbeda bisa menghasilkan jumlah produksi yang sama selama efisien. Pengertian biaya. Biaya produksi adalah semua pengorbanan ekonomi yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang atau jasa. Biaya ini meliputi biaya tetap seperti sewa gedung dan mesin, biaya variabel seperti upah, tenaga kerja, dan bahan baku. Dan ada biaya total, yaitu perjumlahan dan biaya tetap dan biaya variabel. Biaya-biaya jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, biaya dibedakan menjadi biaya tetap dan biaya variabel, sedangkan dalam jangka panjang semua biaya bersifat variabel karena perusahaan bisa mengubah semua faktor produksi. Perusahaan selalu berusaha mencapai biaya minimum agar bisa memperoleh keuntungan maksimal. Kesimpulan dari bab 5 kali ini adalah: 1. Produksi adalah proses mengubah input menjadi output yang bernilai guna. Yang kedua, tujuan utama produksi adalah memenuhi kebutuhan dan memperoleh keuntungan. Yang ketiga, ada dua periode dalam produksi, jangka pendek dan jangka panjang. Yang keempat, biaya produksi terdiri dari biaya tetap, variabel, dan total yang semuanya perlu dikelola agar efisien.
Dari kami telah selesai. Semoga yang menonton dapat memahami apa yang kami sampaikan dan bermanfaat. Baik dari kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.